Halo semuanya, pernah nggak sih ngerasa kalau cinta di zaman sekarang itu rasanya kok kayak medan perang ya? Penuh kerumitan, strategi, dan sering banget bikin sakit hati. Hari ini kita bakal coba bedah kenapa perasaan ini umum banget, tapi dari kacamata yang mungkin belum pernah kamu pikirin sebelumnya. Sosiologi. Capek ya? Capek nge-swipe profil, capek sama basa-basi yang nggak ada ujungnya, dan capek berharap terus-terusan. Kamu nggak sendirian kok. Tapi pertanyaannya bukan apakah kita capek, tapi kenapa sih kencan modern itu menguras energi banget? Istilah-istilah cinta zaman sekarang itu kok kedengerannya kayak diagnosis dokter ya? Ada situationships, hubungan tanpa status yang bikin pusing, terus endless swiping yang udah kayak kerjaan part-time, fobia komitmen yang ada di mana-mana. Semua ini tuh gejala dari sebuah lenskap percintaan yang udah berubah drastis. Nah ini dia poin utamanya. Gimana kalau rasa frustrasi ini semua tuh bukan sepenuhnya salah kamu, bukan juga salah orang yang lagi kamu deketin. Gimana kalau kita semua ini sebenarnya cuma lagi jadi aktor di sebuah drama sosial yang jauh lagi besar. Yuk kita bedah bareng-bareng. Oke, kita mulai diagnosisnya ya. Bagian pertama ini, idenya mungkin kedengeran agak dingin, tapi relevan banget. Pasar hubungan. Yuk, para sosiolog berpendapat kalau arena percintaan kita sekarang, cara kerjanya udah mirip banget sama pasar ekonomi. Konsep kuncinya itu namanya komodifikasi cinta. Gampangnya gini, tanpa sadar, kita tuh nerapin prinsip-prinsip kapitalisme, kayak rasionalitas, efisiensi, bahkan konsumsi, ke dalam urusan hati kita. Jadi cinta itu bukan lagi cuma soal perasaan, tapi udah jadi soal investasi dan untung rugi. Sosiolog Eva Ilus, nah dia ngerangkum ini dengan tajam banget. Katanya, cinta itu sekarang beredar di sebuah pasar di mana para pemainnya itu nggak star. Artinya apa? Artinya ada persaingan, ada yang namanya nilai pasar, dan ada ketidaksetaraan yang beneran nyata dalam cara kita mencari pasangan. Terus, gimana pasar ini bekerja di kehidupan kita sehari-hari? Coba deh pikirin, aplikasi kencan itu udah kayak etalase raksasa kan? Kita bikin profil buat ngejual versi terbaik diri kita. Kita ngebandingin calon pasangan kayak lagi ngebandingin spek HP. Dan di belakang kepala selalu ada pertanyaan, gue dapat untung apa nih dari dia? Romantisme itu sendiri dikemas jadi pengalaman yang bisa dibeli. Diagnosisnya belum selesai. Kita masuk ke bagian kedua yang bisa kita sebut paradoks kecemasan dari kebebasan. Ini soal sesuatu yang justru kita bangga-banggain di era modern, kebebasan buat milih. Dulu banget, hubungan itu kan dasarnya kewajiban sama kebutuhan. Diarahin sama keluarga, peran sosialnya kaku. Nah sekarang, kita maunya apa yang disebut sosiolog Anthony Giddens sebagai hubungan murni. Hubungan yang murni didasarin sama pilihan, koneksi emosi, dan kepuasan diri sendiri. Keren banget kan kedengerannya, kayak utopia gitu. Tapi, disinilah paradoksnya. Punya lautan pilihan yang nggak ada habisnya itu, ternyata nggak otomatis bikin kita lebih bahagia. Malah sebaliknya, bisa bikin hubungan jadi nggak stabil dan bikin kita takut banget sama komitmen. Selalu ada bisikan di kepala, gimana kalau ada yang lebih baik lagi di luar sana? Dan ini bukan cuma perasaan loh, ada datanya. Coba lihat fenomena Grey Divorce, perceraian di usia tua. Di Amerika Serikat aja tingkat perceraian buat orang di atas 50 tahun itu naik 2 kali lipat cuma dalam 25 tahun. Ini bukti nyata betapa rapuhnya hubungan kalau satu-satunya lem perekatnya itu cuma kepuasan pribadi yang bisa berubah kapan aja. Oke, jadi kita udah ngebedah dua masalah utamanya. Cinta yang jadi kayak pasar dan kebebasan memilih yang malah bikin cemas. Pertanyaan paling pentingnya sekarang, terus gimana dong? Kalau ini masalahnya, solusinya apa? Ada nggak sih cara lain buat mencintai di dunia yang kayak gini? Jawabannya mungkin ada di sebuah pergeseran cara pandang yang radikal. Yuk kita lihat resepnya. Melihat cinta bukan sebagai barang dagangan, tapi sebagai sebuah seni. Nah, kerangka berpikir ini dipopulerkan oleh pemikir hebat Erich Fromm. Fromm itu nunjuk langsung ke jantung masalah kita. Kata dia, masalah orang modern itu adalah obsesi untuk dicintai, bukannya fokus pada praktik aktif untuk mencintai. Kita habisin banyak banget waktu dan energi buat bikin diri kita kelihatan menarik. Tapi, coba deh tanya, seberapa sering kita beneran latihan buat jadi orang yang lebih bisa mencintai? Jadi apa sih sebenarnya seni mencintai itu? Gini, ini adalah gagasan bahwa cinta itu bukan perasaan pasif yang tiba-tiba kita temukan atau kita jatuh cinta gitu aja. Bukan.
Sebaliknya, cinta itu adalah sebuah keterampilan aktif, sebuah seni yang sama kayak belajar main piano atau ngelukis, butuh latihan, konsentrasi, kedewasaan, dan pemahaman. Fromm nggak berhenti di teori aja. Dia ngasih 4 pilar praktis buat seni ini. Pertama, kepedulian. Bukan cuma nanya apa kabar, tapi benar-benar peduli sama hidup dan pertumbuhannya. Kedua, tanggung jawab. Secara sukarela, kita mau merespon kebutuhannya. Ketiga, rasa hormat. Ngelihat dia apa adanya sebagai individu yang unik, bukan proyeksi kita. Dan keempat, pengetahuan. Usaha tulus buat ngertiin dunia batinnya. Nah, coba kita bandingin bedanya. Pola pikir pengen dicintai itu bikin kita pasif. Kita nungguin buat nerima, fokusnya nyari produk yang sempurna. Sebaliknya, praktik mencintai itu aktif, fokusnya pada memberi, menumbuhkan kapasitas diri kita sendiri, tujuannya ya jadi orang yang penuh kasih. Ini semua ngebawa kita ke sebuah persimpangan. Pada akhirnya, semua diagnosis dan resep tadi itu ujung-ujungnya cuma satu, sebuah pilihan mendasar yang harus kita buat. Dalam mendekati cinta, kita mau jadi apa? Seorang konsumen atau seorang seniman? Yuk kita lihat bedanya sebelahan biar jelas. Modal pasar, si konsumen. Tujuannya apa? Nyari produk sempurna. Prosesnya ya belanja, nge-swipe, ngebandingin. Hasilnya seringnya cuma transaksi dangkal dan ujung-ujungnya kecewa. Nah, bandingin sama model seniman. Tujuannya mengasah sebuah keterampilan. Prosesnya latihan, disiplin, konsentrasi. Hasilnya pertumbuhan diri dan koneksi yang benar-benar tulus. Jadi, saya mau tinggalin kalian dengan satu pertanyaan buat direnungkan. Di dalam kehidupan cinta kamu, yang sekarang atau yang lagi kamu cari, apakah kamu tanpa sadar lagi bertindak kayak konsumen yang nyari diskon terbaik? Atau kamu udah siap ngambil kuas dan kanvas untuk secara aktif berlatih jadi seorang seniman yang menciptakan sesuatu yang indah dan bermakna? Pilihannya ada di tanganmu.